Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Saya sekali lagi mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Kita kembali hadir pada pagi hari ini untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat hening sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas hari yang Kau berikan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur dan bersuka cita telah merayakan Natal bersama-sama untuk memperingati kelahiran-Mu. Dan kiranya kedamaian Natal terus berada di hati kami. Saat ini kami mohon pimpinan dari Roh Kudus untuk menuntun kami membaca firman-Mu agar kami dalam langkah pada hari ini dengan kekuatan dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Sana tertulis orang-orang Majus dari timur. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem, di tanah Yudea,
karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Orang-orang bijak dari timur kemungkinan adalah imam-imam dan peramal-peramal dari Persia. Mereka adalah penganut agama Zoroaster. Mereka sangat terampil dalam soal astronomi atau ilmu perbintangan. Dalam ajaran Zoroaster ini, bintang timur yang bercahaya adalah pertanda akan hadirnya seorang raja. Dan bintang timur itu disebut oleh orang Zoroaster sebagai Mesora. Di lain pihak, para ahli Taurat dan imam Yahudi tidak mengetahui pada waktu itu telah lahir seorang juru selamat, Mesias yang sudah lama dijanjikan. Hingga orang Majus ini datang kepada raja wilayah pada saat itu, yaitu Herodes, untuk menanyakannya. Barulah para ahli Taurat ini membongkar kembali teks-teks dari perjanjian lama dan akhirnya menemukan nubuatan pada zaman dahulu bahwa memang telah dinubuatkan Mesias akan lahir di Betlehem. Mestinya para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini mengetahui hal ini, tapi mereka sepertinya kurang begitu peduli. Mereka sangat terkejut ketika para Majusi datang menanyakan Mesias yang baru lahir itu. Dan hal ini pun juga sangat mengganggu Herodes. Ada ketakutan bahwa calon raja itu akan menggulingkan kekuasaannya. Karena itu Herodes ingin memastikan di mana lokasi bayi itu. Sehingga para raja Herodes ini meminta kepada orang Majusi agar memberikan informasi ketika mereka sudah menemukan tempat di mana bayi itu lahir. Mereka kembali dan memberitahukannya kepada Raja Herodes supaya raja pun dapat melihat ke sana dan memberikan penghormatan. Begitu katanya. Namun kita tahu bahwa di balik semua itu raja pasti merasakan ketakutan, merasakan ada ancaman. Para Majusi akhirnya menemukan tempat di mana bayi itu berada. Tentu saja para Majusi ini sangat bersukacita karena bisa menemukan bayi yang menurut perbintangan, yaitu bintang Mesora ini adalah tanda bayi ini adalah calon raja. Sehingga para Majusi pun juga tidak lupa ketika mereka berangkat dari negerinya, yaitu Persia, kalau yang sekarang ini adalah Iran. Perjalanan yang cukup jauh, mereka sudah
mempersiapkan segalanya. Kalau mereka pasti akan bertemu dengan calon raja. Mereka mempersiapkan persembahan, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan ini bukanlah hadiah yang sekedarnya, tetapi benar-benar hadiah yang murni. Hadiah yang berharga, hadiah yang cocok dipersembahkan untuk sang raja. Itulah yang mereka bawa, mereka persiapkan hingga mereka menemukan bayi tersebut, raja tersebut, entah itu bayi, entah itu anak, entah itu siapapun, tetapi mereka pasti tahu, yang penting tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa akan hadir seorang raja. Ketika para majusi datang mempersembahkan persembahannya serta memberikan hormat kepada sang bayi yang telah mereka temukan bersama dengan Maria dan Yusuf. Maria dan Yusuf pun tentu saja pasti merasakan kaget. Bayangkan dia dihampiri oleh orang asing, orang yang tidak main-main, apalagi membawa emas, kemenyan, dan mur. Bukankah itu hadiah yang sangat berharga? Tetapi dari sini kita dapat melihat bahwa Maria dan Yusuf sekali lagi diteguhkan kembali bahwa bayi yang harus Maria lahirkan ini adalah bayi yang kudus. Dia punya misi, punya tujuan, dan tujuannya sangat mulia, yaitu menyelamatkan umat manusia. Dan dia adalah seorang raja. Bayi ini adalah raja yang dijanjikan, bahkan menjadi raja segenap bangsa. Bayi yang lahir ini tidak mendatangkan kehinaan. Meskipun dia harus lahir di palungan, tetapi bayi ini justru mendatangkan kemuliaan yang besar sehingga para majusi pun yang dari jauh datang untuk menemuinya. Bapak, Ibu, saudara sekalian, hadiah yang diberikan mungkin sangat menarik, ya, mungkin bisa memberikan sukacita, tetapi hadiah itu bukanlah hal yang utama, karena yang paling utama adalah di balik pemberian hadiah ada makna yang jauh lebih penting. Apa itu? Yaitu memberi perhatian. Memperhatikan adalah memberi hati. Seperti halnya para majusi yang benar-benar memberikan perhatian terhadap tanda yang mereka lihat, dan mereka tahu itu maknanya adalah seorang raja akan lahir, atau seorang calon raja yang harus mereka akan temui. Maka mereka memberikan hadiah yang setulus-tulusnya kepada calon raja ini. Berikan perhatian, memperhatikan adalah memberi hati. Orang yang penuh perhatian adalah orang yang peka dan peduli dengan keberadaan orang lain. Para majusi mungkin tidak tahu tentang keadaan Maria ataupun Yusuf, background Maria atau Yusuf itu seperti apa, ataupun cerita di baliknya. Yang para majusi tahu bahwa anak itu adalah seorang raja. Namun, kehadiran para majusi dan juga pemberian yang mereka berikan itu membuat
Maria semakin diteguhkan. Diteguhkan untuk menjalankan kehendak Allah baginya. Dia mungkin menghadapi pergumulan. Dia tahu bahwa anak yang dikandungnya ini adalah sangat istimewa. Tapi bagaimana anak ini dapat dikenal oleh semua orang bahwa anak ini sangat istimewa? Anak ini adalah utusan dari Tuhan. Anak ini benar-benar adalah seorang raja. Dia sendiri harus melahirkan di sebuah rumah yang maaf kata tidak mungkin tempatnya tidak begitu layak, tetapi Tuhan pun menyertai bahwa masa ketika Maria melahirkan pun itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Mungkin Maria bergumul, apakah orang-orang akan mengetahui tentang anak ini dan siapakah dia? Ketika para Majusi itu datang, Maria pun semakin diteguhkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dia pikirkan tersebut. Allah berada dalam setiap rencananya. Bayi yang kudus ini pun juga dikenal, diketahui oleh orang yang jauh jaraknya. Dari Persia itu bukankah jarak yang cukup jauh? Tapi kita melihat bahwa sesuatu yang sangat mustahil. Bagaimana anak ini bisa dikenal oleh orang banyak, tetapi Tuhan pun mampu melakukannya. Maka orang Majusi ini pun telah memberikan perhatian kepada Maria dan Yusuf. Seperti halnya kita anak-anak Tuhan, kita pun juga diajak untuk memberikan perhatian kepada sesama kita. Apakah selama ini kita sudah peduli? Apakah kita selama ini sudah peka terhadap keberadaan orang lain? Mungkin ada orang-orang yang membutuhkan perhatian dengan ditegur sapa, atau mungkin perlu kita meneleponnya dan menanyakan kabarnya. Kita mungkin tidak tahu keberadaan orang tersebut atau apa yang dialami oleh orang-orang tersebut. Teman kita, keluarga kita, sahabat kita, orang-orang terdekat kita semua pasti punya pergumulan. Namun kalau kita menjadi orang yang perhatian, yang lebih peka dan lebih peduli, kita bisa menjadi berkat buat mereka. Seperti halnya para Majusi ini. Sebab para Majusi ini telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh tanda bintang yang mereka lihat. Seandainya mereka tidak melihat dengan sungguh-sungguh tanda bintang tersebut atau mengabaikan, mereka pasti tidak akan bertemu dengan bayi tersebut. Saya yakin Tuhan memakai kita semua untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan cara memperhatikan sesama. Saya yakin kita semua memiliki Roh Kudus yang memimpin kita, setiap kita masing-masing, untuk kita bisa peka terhadap orang lain, untuk kita bisa peduli kepada orang lain. Kita bisa minta pimpinan Roh Kudus untuk menolong kita untuk lebih memperhatikan sesama kita. Siapakah yang akan kita tolong hari ini? Siapakah yang akan kita tolong, kita perhatikan pada hari ini? Apa kebutuhan dari
orang tersebut. Apalagi kita pada saat ini adalah masa-masa Natal. Marilah kita beri sesuatu kepada orang tersebut dengan tulus dan dengan sukacita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita berdoa bersama-sama, kita akan bersyafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas apa yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Engkau telah lahir ke dunia. Kami mengucap syukur Engkau telah menjadi Raja bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Engkau telah menjadi juru selamat kami. Terima kasih ya Tuhan.
saat ini pada masa Natal, kami juga merasakan sukacita yang besar bersama dengan saudara-saudari kami, keluarga kami, teman-teman terdekat kami, dan siapapun itu Tuhan, kiranya sukacita Natal ini bisa kami tularkan satu sama lain. Dan ajarilah kami juga untuk kami dapat memberikan perhatian kepada sesama kami, mereka yang membutuhkan, mereka yang sedang dalam permasalahan. Tuhan, tolong pakai kami Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk menjadi penghibur bagi sesama kami yang sedang dalam pergumulan. Tolong kami ya Tuhan untuk kami mulai peka, mulai peduli terhadap sesama kami, dan juga terhadap sekitar kami. Kami pun juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Kau juga yang berikan hikmat kepada para pemimpin agar mereka dapat memimpin dan melakukan tugasnya dengan baik Tuhan. Juga kami sebagai warga negara, tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat melakukan kewajiban kami sebagai warga negara dengan baik. Kami juga berdoa untuk pergumulan atau permasalahan yang terjadi baik dari sosial, politik, ekonomi yang harus kami hadapi terutama di tahun kedepannya Tuhan. Tuhan, kami mau mempercayakan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk gereja kami, GKI Gayung Sari. Kiranya setiap keluarga, setiap jemaat yang boleh bertumbuh di dalam gereja ini boleh menjadi berkat bagi sesamanya, berdampak bagi sesamanya, dan melakukan karya kasih nyata untuk sesamanya. Pimpinlah kami ya Tuhan, untuk kami melakukan semua pelayanan kami dengan baik kami sebagai penatua, baik kami sebagai badan pelayanan, ataupun sebagai aktivis serta jemaat. Tolonglah kami untuk kami saling peduli satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga teringat kepada saudara-saudari kami yang sedang lemah tubuhnya, yang sakit, dan mereka yang tidak bisa melakukan pekerjaan dengan baik karena ada kelemahan di dalam tubuhnya. Tuhan, Engkau yang jamah satu persatu Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka terhadap kesehatan mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kekuatan dan pemeliharaan kepada mereka, supaya mereka pun mendapatkan semangat yang baru untuk boleh kembali sembuh ataupun melakukan aktivitas kembali Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kami masing-masing pada hari ini dalam tangan-Mu. Mari kita berdoa secara pribadi.
untuk kita menyerahkan pergumulan kita masing-masing kepada Tuhan. Tuhan, kami membawa pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau pasti akan menolong kami dengan cara-Mu, dan kiranya kami pun dapat melakukan kehendak-Mu dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.